Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia-Nya yaitu nikmat iman dan Islam serta juga nikmat kesehatan sehingga kita masih dapat melakukan Zoom meeting pada malam hari ini. Serta juga sholawat beriringkan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada Rasul junjungan alam Rasulullah Muhammad SAW. Baik, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Ihzafarul Imam Simamora. Saya selaku moderator sekaligus audiens yang akan mendengarkan Saudara Arya Pradana Manurung sebagai narasumber pada presentasi PPT-nya, yaitu yang berjudul Perjalanan Ibadah Haji dan Umroh. Langsung saja tanpa memperpanjang kalam, saya serahkan kepada Saudara Arya Pradana Manurung. Kepada Saudara Arya Pradana, saya persilahkan dengan segala hormat. Baiklah, terima kasih kepada saudara moderator yang telah izinkan saya menjelaskan materi saya tentang perjalanan ibadah haji dan umroh. Baiklah, langsung saja saya jelaskan yang materi utama ialah persiapan. Yang pertama itu ada mental dan fisik. Sebelum berangkat untuk ke Tanah Suci, setiap jamaah dianjurkan untuk yang pertama itu memperbanyak istighfar, zikir, dan doa untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon bimbingan darinya. Yang kedua itu ada menyelesaikan semua masalah yang berkenan dengan tanggung jawab pada keluarga, pekerjaan, dan utang-utang. Yang ketiga, menyambung silaturahim dan dengan sanak keluarga, kawan, dan masyarakat dengan memohon maaf dan doa restu. Yang keempat itu membiasakan pola hidup sehat agar mudah melakukan ibadah haji dan umroh. Yang kelima itu ada manasik haji atau tata cara ibadah haji dan umroh sesuai ketentuan Islam. Selanjutnya, agar bakal dibawa jemaah haji penuh berkah dan ibadah hajinya mabrur. Setiap jemaah haji hendaknya perjalanan dan bekal yang memadai untuk keluarga yang ditinggalkan. Yang pertama itu ada mempersiapkan bekal yang cukup untuk kebutuhan salatus safar bagi yang mampu dengan niat mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan tetap menerima dari sikap sum'ah atau mencari popularitas, ria atau menonjolkan diri, dan muhabah atau berbangga-bangga. Yang kedua itu melaksanakan walimatus sufar bagi yang mampu dengan niat mensyukuri Allah, nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan tetap menghindar dari sikap sum'ah atau mencari popularitas, ria atau menonjolkan diri, dan muhabbah atau berbangga-bangga. Yang ketiga itu menyiapkan dokumen lengkap meliputi bukti lembar setor lunas BP atau biaya perjalanan ibadah haji, buku kesehatan, kartu BPJS, buku paspor, dan lembar visa haji. Selanjutnya itu ada membawa kartu anjungan tunai mandiri ATM untuk keperluan transaksi keuangan bagi yang memiliki. Yang kelima itu ada membawa 5 setel pakaian termasuk pakaian seragam batik nasional yang sudah ditetapkan sebagai identitas nasional. Dan yang terakhir itu ada menyimpan dokumen yang tidak diperlukan di rumah, misalnya kartu tanda penduduk atau KTP, surat izin mengemudi atau SIM. Kedua, dokumen ini tidak diperlukan selama jemaah haji berada di Tanah Suci. Baiklah, selanjutnya di sini meraih haji mabrur. Untuk meraih predikat haji mabrur, setiap jamaah haji harus meneguhkan niat yang tulus, ikhlas semata-mata karena Allah. Yang kedua, menghindari perbuatan sum'ah atau mencari popularitas, ria atau menonjolkan diri, dan muhabah atau berbangga-bangga. Yang ketiga, membekali diri dari takwa karena sebaik-baiknya bekal adalah takwa kepada Allah
Yang keempat, menggunakan biaya yang halal. Yang kelima, membekali diri dengan hati yang selalu berserah diri kepada Allah, menerapkan sikap sabar, tawakal, dan bersyukur dalam setiap kesempatan, serta memperbanyak zikir dan doa. Yang keenam itu melaksanakan sebuah rangkaian haji, mulai dari rukun, wajib, dan sunnahnya sesuai tuntunan syariat. Yang ketujuh, mengendalikan hawa nafsu selama dalam perjalanan dan selama menjalankan ibadah haji, dengan senantiasa berusaha tidak melakukan rafas atau ucapan atau perbuatan yang sifatnya pornografi, fusuk atau perbuatan maksiat atau dosa, dan jidal, berbantah-bantah dan pertengkaran. Baiklah, selanjutnya di sini ada bimbingan manasik haji. Yang pertama itu ada jamaah. Yang pertama, jamaah haji yang telah mendapatkan kuota tahun berjalan akan mendapatkan buku paket bimbingan manasik haji, terdiri atas yang pertama tuntunan manasik haji dan umroh, yang kedua doa zikir manasik haji dan umroh, yang ketiga itu doa-doa pilihan manasik haji dan umroh. Baiklah, selanjutnya bentuk bimbingan diberikan dalam dua sistem. Yang pertama berkelompok dan massal. Yang ketiga, sistem bimbingan kelompok dilaksanakan di kecamatan oleh jajaran kantor urusan agama atau KUA kecamatan. Yang keempat, sistem bimbingan massal dilaksanakan di kabupaten atau kota oleh kantor Kementerian Agama kabupaten atau kota. Yang kelima itu jadwal dan tempat bimbingan diatur oleh kepala kantor Kementerian Agama atau kabupaten dan kepala KUA setempat. Baiklah, di sini ada pembinaan kesehatan. Jemaah haji yang telah terdaftar dan masuk dalam urutan berangkat pada tahun berjalan diberikan pembinaan kesehatan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota, bekerjasama dengan Puskesmas Kecamatan sebagai persiapan melaksanakan ibadah haji di Arab Saudi. Baiklah, di sini ada juga pemberangkatan atau pemberangkatan. Yang pertama ada kegiatan sebelum berangkat. Sebelum berangkat ibadah suci, setiapnya jamaah hendaknya yang pertama menjaga kondisi kesehatan dengan mengonsumsi makanan bergizi. Yang kedua, merawat kebugaran kesehatan fisik dengan berolahraga secara teratur. Yang ketiga, melaksanakan urusan pribadi, dinas, dan sosial kemasyarakatan. Yang keempat itu menyiapkan bekal untuk keluarga yang ditinggalkan. Yang kelima itu menyiapkan barang-barang bawaan. Selanjutnya, selama perjalanan dari rumah hingga ke asrama haji, embarkasi. Sebelum berangkat dari rumah menuju asrama haji embarkasi, setiap jamaah hendaknya yang pertama mengikuti arahan yang tertulis dalam surat panggilan dari Kementerian Agama, kabupaten atau kota saat berangkat ke asrama. Yang kedua, memperbanyak zikir doa, membuat banyak talbiyah untuk menetapkan diri berangkat haji tanpa disertai ihram semata-mata sebagai zikir dan syiar. Yang kelima itu menjamak dan mengqashar sholat karena selama dalam perjalanan sudah berlaku hukum sholat untuk musafir. Selanjutnya di sini di asrama haji embarkasi saat datang. Yang pertama itu saat datang di asrama haji embarkasi, setiap jamaah diwajibkan yang pertama mengikuti upacara penerimaan dan serah terima jamaah haji jemaah dari panitia. 13 tuntunan manasik haji umroh kabupaten atau kota kepada PPIH embarkasi. Yang kedua, mengikuti pemeriksaan kesehatan dan tahap akhir. Yang ketiga itu menempati akomodasi yang telah disediakan dan hanya menerima konsumsi yang disediakan panitia menyelenggarakan haji selama di asrama haji. Selamat tinggal di asrama haji embarkasi, setiap jemaah diwajibkan yang pertama menempatkan kamar yang telah disediakan, mengonsumsi cateringan yang telah disediakan oleh PPIH embarkasi. Yang ketiga, mengikuti pendalaman manasik haji. Yang keempat, menerima paspor, visa gelang identitas, dan living cost atau biaya hidup selama di Arab Saudi selama 1.500 rial Saudi. Dan selanjutnya berangkat menuju bandara embarkasi. Saat berangkat menuju bandara embarkasi, setiap jamaah hendaknya yang pertama menaiki bus dengan tertib dan teratur sesuai dengan regu rombongan. Yang kedua itu memperhatikan tas, tentengan dan paspor agar tidak sampai tertinggal. Yang ketiga itu membaca doa dan mengaminkan doa pembimbing ibadah saat berangkat menuju bandara. Setiap jemaah haji ada larangannya, yaitu yang pertama membawa majalah dan atau rekaman porno, tulisan-tulisan yang bersifat provokatif, narkoba, rokok dan lebih dari 200 batang, dan jamu yang berlebihan. Yang kedua itu menerima titipan barang dari siapapun karena dikhawatirkan barang itu bersifat terlarang seperti narkoba atau dokumen yang bersifat melawan negara dan lain-lain yang membahayakan jamaah haji. Baiklah, di situ saja penyampaian materi dari saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Di sini saya akan kembalikan kepada saudara Ijab.
Jafarul Imam sebagai moderator. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Saudara Arya Pradana Marurung sebagai narasumber pada Zoom pada malam hari ini. Masya Allah sekali ya penyampaian serta isi materinya. Semoga menjadi ibrah dan penambahan pengetahuan kepada kita. Tanpa memperpanjang kalam, saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.